Perkenalkan, nama saya Elisa Dwi Oktaviani dengan NIM 67011174077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi portal masjid berbasis web modul Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Latar belakangnya yaitu pembayaran zakat, infak, dan sodaqoh pada sebagian masyarakat mengalami kesulitan dikarenakan harus membayar ke tempatnya langsung. Yang kedua, penerimaan pembayaran zakat, infak, dan sodaqoh saat ini masih menggunakan secara manual. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana membuat aplikasi penerimaan zakat, infak, dan sodaqoh berbasis web termasuk pembayaran dan notifikasi pembayaran. Yang kedua, bagaimana pengelolaan notifikasi untuk zakat, infak, dan sodaqoh mengingat proses pembayaran zakat tidak boleh mengabaikan hukum agama. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara penyajian laporan zakat, infak, dan sodaqoh secara digital. Tujuan dari rumusan masalah di atas yaitu yang pertama, menyajikan pembayaran yang dapat dilakukan secara online dan pembuatan pencatatan laporan mengenai zakat, infak, dan sodaqoh. Yang kedua, membuat aplikasi yang terdapat notifikasi akan penerimaan zakat, infak, dan sodaqoh secara hukum agama. Yang ketiga, membuat laporan penerimaan zakat, infak, dan sodaqoh yang dapat diunduh. Batasan masalah pada aplikasi ini yaitu aplikasi tidak mengelola donasi lain seperti donasi bencana alam dan yang lainnya. Aplikasi tidak membahas mengenai pembayaran selain transfer. Notifikasi diberikan hanya via WhatsApp. Aplikasi hanya mengelola laporan penerimaan zakat, infak, dan sodaqoh. Proses bisnis yang berjalan saat ini yaitu Muzaki mendatangi tempat pembayaran, kemudian menyiapkan pembayaran, melakukan pembayaran. Setelah itu, pengelola akan menerima pembayaran, kemudian melakukan akad pembayaran. Setelah itu, pengelola dapat mencatat penerimaan pembayaran. Proses bisnis usulan yang pertama yaitu Muzaki memilih jenis pembayaran yang akan dilakukan. Di antaranya adalah zakat, infak, atau sodaqoh. Kemudian mengisi form pembayaran, melakukan pembayaran, melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara upload bukti transfer. Kemudian pengelola menerima konfirmasi pembayaran, mengirim notifikasi pembayaran, dan kemudian Muzaki menerima notifikasi pembayaran melalui WhatsApp. Kemudian pengelola dapat mencetak laporan penerimaan zakat, infak, dan sodaqoh. Selanjutnya itu ada tabel analisis pengguna. Yang pertama adalah pengelola zakat, infak, atau sodaqoh, merupakan yang dapat mengelola data zakat yang akan digunakan sebagai laporan penerimaan zakat. Yang kedua ada pengunjung atau muzaki, yang dimaksud adalah dapat melakukan pembayaran zakat, infak, dan sodaqoh melalui online. Berikut ini adalah use case diagram, terdapat pengelola dan pengunjung, yaitu terdapat fungsionalitas menginput kesediaan zakat, membayar zakat, menginput kesediaan infak, membayar infak, menginput kesediaan sodaqoh, membayar sodaqoh. Kemudian pada pengelola terdapat memverifikasi pembayaran zakat, mencetak laporan zakat, verifikasi laporan infak, mencetak laporan infak, memverifikasi pembayaran sodaqoh, dan mencetak laporan sodaqoh. Berikut ini adalah kelas diagram yang terdapat pada aplikasi, yaitu terdapat controller dan model. Berikut ini adalah IRD perancangan dari aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya ada tabel relasi, yaitu terdapat tabel transaksi, user, slide, menu child, menu, jenis dana, dan jenis dana child. Selanjutnya yaitu ada demo aplikasi yang akan dijalankan. Ini merupakan halaman home sebelum masuk ke bagian login. Yang pertama kita akan melakukan login. Ini adalah halaman awal kita setelah melakukan login. Selanjutnya yaitu memilih menu bayar zakat. Selanjutnya memilih zakat, zakat penghasilan, inputkan pendapatan per bulan. Nama, kemudian alamat email. Setelah itu, lihat daftar pembayaran.
Kemudian pada detail pembayaran, maka akan muncul total transaksi, nomor rekening, kemudian detail transaksi yang telah dilakukan. Setelah itu upload bukti pembayaran. Bukti pembayaran berupa file gambar. Kemudian upload bukti pembayaran. Setelah bukti pembayaran diupload, maka status bayar pending karena pada halaman admin belum dilakukan konfirmasi. Selanjutnya ada menu sedekah, yaitu kita dapat melakukan sedekah berapapun sesuai yang kita inginkan. Kemudian pada halaman zakat saya yaitu terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan pada saat pembayaran zakat dengan status yang masih pending dikarenakan pada halaman admin belum melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian terdapat halaman profil. Halaman profil yaitu terdapat halaman nama, kemudian password serta password baru. Kemudian sekarang kita akan mengubah password. Kita masukkan password lama. Kemudian memasukkan password yang baru. Kemudian klik ganti. Kemudian ada notifikasi password berhasil diubah. Kita logout. Kemudian kita akan masuk pada halaman admin. Ini adalah halaman admin setelah melakukan login, yaitu terdapat menu, jenis dana, slide, konfirmasi transaksi, user, serta laporan. Pada halaman admin terdapat menu, sehingga kita dapat menambahkan menu dan akan muncul pada halaman user atau pengguna. Misalnya kita menambahkan menu, judulnya infak. Apakah punya drop down? Tidak. Aktif? Ya. Kemudian kita akan menginputkan isian dari menu tersebut. Selanjutnya kita tambah. Kemudian terdapat muncul menu infak. Kita dapat mengeditnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian dapat kita logout, lalu kita kembali ke halaman pengguna. Kita login lagi. Kemudian ini adalah gambaran menu yang telah diinputkan oleh admin tadi. Mari setelah diklik maka terdapat isian beserta kata-kata yang telah diinputkan oleh admin. Berikut ini adalah halaman konfirmasi transaksi, yaitu terdapat beberapa transaksi yang telah dilakukan oleh user. Kemudian kita akan mengkonfirmasi transaksi sedekah. Ini adalah halaman setelah user melakukan upload bukti pembayaran. Kemudian kita klik konfirmasi. Kemudian setelah itu maka secara otomatis akan terkirim notifikasi berupa WhatsApp ke nomor yang telah diinputkan. Selanjutnya itu ada halaman user. Terdapat beberapa user yang telah menggunakan aplikasi ini. Kemudian terdapat halaman laporan. Cara untuk mengakses laporan adalah dengan cara memilih jenis dana. Contoh dana sedekah. Kemudian pilih bulan. Kemudian tahun 2020. Kemudian search. Berikut ini adalah laporan keuangan yang berupa sedekah pada bulan Juni. Kemudian kita klik cetak. Setelah itu kita dapat menyimpan filenya. Simpan. Kemudian kita kembali login pada akun yang sudah
tadi sudah melakukan login, yaitu klik yakat saya. Nah, pada saat tadi ketika belum dikonfirmasi oleh admin, maka statusnya pending, akan tetapi tadi sudah dikonfirmasi oleh admin sehingga status ini menjadi sukses. Kemudian kita lihat detailnya. Kemudian status bayar sukses. Kemudian terdapat kode transaksi, tanggal transaksi serta tanggal konfirmasi, serta total transaksi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah detail notifikasi mengenai pembayaran yang telah dikirim via WhatsApp, yaitu terdapat detail pembayaran sebagai berikut.